Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita lanjut materi kimia kelas 10 bersama saya Ibu Teti Herawati, Guru SMA Negeri 22. Materi kali ini dengan topik yaitu sifat-sifat keperiodikan unsur. Ini merupakan materi dari kompetensi dasar 3.4, yaitu menganalisis kemiripan sifat unsur dalam golongan dan keperiodikan. Kemudian 4.4 menyajikan hasil analisis data dalam kaitannya dengan kemiripan dan sifat keperiodikan unsur. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah untuk mengetahui keteraturan sifat keperiodikan unsur melalui analisis tabel atau grafik ditinjau dari jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan dengan diskusi kelompok. Anak-anakku sekalian, yang perlu kalian ketahui bahwa dalam materi kali ini kita akan menyajikan literasi informasi dan literasi numerik, di mana kita nanti akan belajar membaca tabel atau membaca grafik. Sifat keperiodikan yang pertama yang akan kita pelajari adalah jari-jari atom. Seperti kalian ketahui, kalau ada kata jari-jari, maka kita akan mendapatkan gambaran bahwa bendanya itu pasti berbentuk bulat, karena hanya benda yang bentuk bulat yang memiliki jari-jari. Jari-jari atom itu adalah jarak dari inti sampai kulit terluar. Berikut adalah grafik yang menyajikan data jari-jari atom. Yang tegak lurus itu adalah jari-jari atom yang ukurannya telah ditentukan oleh para ahli kimia, telah dihitung dengan satuan Armstrong. Kemudian yang mendatar itu adalah nomor atom. Di sini kita bisa melihat keteraturannya dalam tabel periodik. Ya, 2 minggu yang lalu kita sudah belajar tentang tabel periodik. Perlu diingatkan kembali bahwa untuk membaca tabel periodik itu terdiri dari 2 bagian, yaitu golongan dan periode. Cara membaca tabel periodik untuk golongan itu melihatnya dari arah atas ke bawah. Sementara untuk periode itu kita melihatnya dari arah kiri ke kanan. Nah, kalau di grafik ini kita bisa melihat unsur-unsur yang terletak dalam satu golongan, yaitu golongan 1A, itu terletak di puncak grafik. Sementara unsur-unsur yang terletak di golongan 8A itu letaknya adalah di bawah grafik. Ya, jadi golongan 1A itu di puncak grafik. Kamu lihat urutannya dalam satu golongan 1A dari atas ke bawah, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr. Jadi urutan dalam satu golongan dari atas ke bawah, Fr itu adalah urutan yang terakhir. Ya, kemudian dalam satu golongan gas mulia, helium, neon, argon, kripton, xenon, radon. Radon itu adalah urutan yang terakhir. Kemudian kalau dilihat dalam satu periode, kita lihat periode 1 terdiri dari 2 unsur, yaitu hidrogen dan helium, H dan He. Kita lihat dia cenderung turun ke bawah. Kemudian Li ke Na, periode Li ke Ne, ya, itu periode 2. Kemudian Na sampai dengan Ar itu adalah periode ketiga. Kita lihat cenderung turun ke bawah. Lalu dari grafik ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dalam satu golongan semakin ke bawah itu semakin besar jari-jari atomnya. Sementara dalam satu periode itu dari kiri ke kanan itu semakin kecil. Nah, untuk mempermudah kalian memperoleh gambaran tentang jari-jari atom, Ibu akan memberikan contoh. Ya, perhatikan contoh berikut ini. Kita ambil unsur yang terletak dalam satu golongan. Ya, kita ambil golongan 1A atau golongan alkali. Ada unsur Na terletak di periode 3, kemudian ada unsur K yang terletak di periode 4. Berarti kalau dalam satu golongan ini Na di atas, K di bawah, ya. Nah, untuk mempermudah mempelajari jari-jari atom, mempermudah memahami jari-jari atom, kita buat dulu konfigurasi elektronnya. Bagaimanakah konfigurasi Na? Kita ingat kembali, konfigurasi menurut Aufbau, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Na jumlah elektronnya 11, maka konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Bagaimana dengan K? K nomor atomnya 19, maka jumlah elektronnya 19, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 4s1. Nah, untuk mempermudah memahami jari-jari atom, kita gambarkan struktur atomnya.
Ya, nah ini struktur atom. Atom itu kalian ingat terdiri dari dua bagian, yaitu inti atom dan kulit atom. Nah, ini inti atomnya untuk Na, itu yang bertanda biru, inti atom itu bermuatan positif, lalu kulitnya. Perhatikan konfigurasinya, itu terakhir pada kulit 3s, berarti kulitnya ada 3. Ya, kita gambarkan kulitnya ada 3. Lalu bagaimana dengan K? K itu berakhir pada 4s1, berarti terakhir pada kulit keempat. Ya, inti atom, kemudian dia punya kulitnya 4. Nah, dari gambaran struktur atom ini kita bisa memperoleh gambaran yang jelas bahwa jari-jari atom itu semakin ke bawah semakin panjang atau semakin besar. Kenapa? Karena jumlah kulit elektronnya pun bertambah, ya, sehingga jarak dari inti sampai kulit terluarnya itu bertambah besar atau bertambah jauh gitu ya kalau jari-jari atom. Lalu bagaimana dengan unsur yang terletak dalam satu periode? Kita ambil contoh periode ketiga. Ada natrium dengan belerang, dengan S. Natrium nomor atom 11, kita gambarkan dulu konfigurasinya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, kemudian belerang dengan konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Perhatikan di sini, Na dengan S, karena sama-sama dalam satu periode, berarti dia mempunyai kulit yang sama. S berakhir pada kulit ketiga, Na juga berakhir pada kulit ketiga. Jadi sama-sama punya kulit ketiga. Berarti kalau kulitnya sama, maka jarak dari inti sampai kulit terluarnya sama. Ya, kalau kita gambarkan seperti ini, apakah sama jari-jari atomnya? Ternyata berbeda. Yang menyebabkan berbeda adalah memang mereka punya kulit yang sama, tetapi jumlah elektronnya berbeda. Na mempunyai kulit 3 dengan elektron di kulit terluarnya 1. S juga sama, mempunyai 3 kulit tetapi elektronnya ada 6, yaitu 3s2, 3p4. Jadi kalau dijumlahkan elektronnya 6. Nah, karena jumlah kulitnya sama tetapi elektronnya berbeda, inilah yang menyebabkan gaya tarik intinya itu semakin kuat. Ya, untuk elektron yang banyak dengan jumlah kulit yang sama, maka kekuatan daya tarik intinya semakin kuat. Karena kekuatan daya tarik intinya semakin kuat, maka jari-jari atomnya semakin pendek. Mana yang lebih pendek? Tentunya S, karena elektron di kulit luarnya banyak, sehingga gaya tarik menarik intinya juga semakin kuat. Ya, nah oleh karena itu bisa kita ambil kesimpulan mengapa dalam satu golongan itu semakin besar jari-jari atom karena jumlah kulitnya juga semakin banyak. Ya, lalu dalam satu periode, kenapa semakin kecil jari-jari atom? Ya, karena semakin besar muatan intinya, semakin kuat gaya tarik inti terhadap elektron sehingga semakin kecil jari-jarinya. Selanjutnya kita akan pelajari energi ionisasi, sifat keperiodikan yang kedua. Apa itu energi ionisasi? Yaitu energi yang diperlukan untuk melepas elektron terluar. Ya, jadi untuk melepas elektron terluar. Diingat kembali, kalau atom yang melepas elektron, dia nanti akan bermuatan positif atau menjadi ion positif. Perhatikan grafik berikut ini. Nah, ini kebalikan dari jari-jari atom. Ya, kalau kita perhatikan grafiknya, maka yang ada di puncak grafik itu justru golongan 8A. Ya, yang ada di puncak grafik itu golongan 8A. Kemudian yang ada di paling bawah atau di lembah grafik itu adalah justru golongan 1A. Ya, ini berarti golongan 8A itu adalah golongan yang susah sekali melepas elektron. Kalau melepas elektron, dia membutuhkan energi yang sangat besar. Mengapa demikian? Karena tentu konfigurasi elektron gas mulia itu stabil, sehingga dia tidak bisa melepas elektron. Kalaupun harus melepas elektron untuk bereaksi dengan unsur lain, maka memerlukan energi yang cukup besar. Kebalikannya, unsur golongan 1A itu sangat mudah melepas elektron, sehingga dia sangat mudah bereaksi. Ya, energi yang diperlukan sangat sedikit. Marilah kita tarik kesimpulan dari grafik tersebut. Ya, energi ionisasi kecil berarti mudah melepas elektron. Kemudian dalam satu golongan semakin ke bawah semakin kecil. Dalam satu periode semakin ke kanan semakin besar. Selanjutnya kita pelajari sifat keperiodikan yang ketiga, yaitu afinitas elektron. Afinitas elektron itu kebalikan dari energi ionisasi. Kalau energi ionisasi itu melepas elektron, maka kalau afinitas elektron itu menerima elektron. Ya, ini ada tabel. Kamu perhatikan tabelnya.
Ada yang negatif, ada yang positif. Kalau kita perhatikan, yang positif itu adalah golongan 2A dan golongan 8A. Mengapa? Yang ini positif golongan 2A dan 8A tentu terkait dengan konfigurasi elektronnya yang stabil. Kemudian ada juga yang bertanda 0, ya, seperti nitrogen 0. 0 ini artinya penelitiannya belum dilakukan secara tuntas, ya. Sampai sekarang masih dilakukan penelitian tentang afinitas elektron untuk nitrogen. Selanjutnya kita ambil kesimpulan dari tabel afinitas elektron. Ya, semakin besar afinitas elektron, semakin mudah menangkap elektron. Dalam satu golongan semakin ke bawah, kalau kita lihat harga-harganya itu semakin kecil. Dalam satu periode dari kiri ke kanan itu semakin besar. Marilah kita pelajari yang keempat, yaitu keelektronegatifan. Keelektronegatifan itu adalah kemampuan atom untuk menarik elektron. Ya, kalau dia menarik elektron, maka nanti dia akan menjadi ion negatif. Ya, perhatikan tabelnya. Ya, di dalam tabel ini tidak ada gas mulia, karena gas mulia atau golongan 8A itu tidak bisa menarik elektron karena dia sudah cukup stabil. Kalau kita perhatikan data dari keelektronegatifan ini, maka ada unsur yang memiliki keelektronegatifan yang terbesar, yaitu fluor. Setelah fluor, F, golongan 7A, kemudian di samping kirinya itu ada oksigen 3,5, kemudian ada nitrogen dengan 3, dan ada klor dengan angka 3. Ini adalah keelektronegatifan yang terbesar. Keempat unsur ini harus kamu ingat harga-harga keelektronegatifannya. Kenapa keelektronegatifan itu sangat penting? Karena keelektronegatifan itu menentukan kepolaran suatu senyawa. Apa sih kepolaran suatu senyawa itu? Polar itu adalah kutub, non-polar itu adalah non-kutub. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering melihat adanya bahan kimia atau senyawa kimia yang tidak bisa larut di dalam air. Nah, kalau ada bahan kimia yang tidak bisa larut di dalam air atau terpisah, itu menunjukkan keelektronegatifannya 0, tidak ada perbedaan keelektronegatifan. Nah, yang mudah larut dalam air itu yang memiliki keelektronegatifan besar. Ya, jadi kalau keelektronegatifannya besar, maka di dalam kehidupan kita sehari-hari dia akan mudah larut dengan air. Dari tabel tersebut kita bisa mengambil kesimpulan, jika keelektronegatifan besar, artinya dia mudah menarik elektron. Jadi kalau kita perhatikan, F adalah yang paling besar, paling mudah menarik elektron. Dari tabel data tersebut, dalam satu golongan semakin ke bawah semakin kecil, dalam satu periode semakin ke kanan semakin besar. Selanjutnya kita akan merangkum materi kita hari ini. Di sini Ibu sudah sajikan tabel periodik yang kosong, tidak ada tambang unsurnya. Kita hanya mengambil kesimpulan atau rangkumannya secara umum saja. Sifat logam itu, ya, itu dari kanan ke kiri itu semakin kuat. Lalu sifat keperiodikan yang penting juga ada 4, yaitu jari-jari atom dari atas ke bawah itu semakin besar. Tadi sudah kita bahas mengapa semakin besar. Kemudian energi ionisasi dari kiri ke kanan semakin besar. Afinitas elektron pun sama, semakin besar. Kemudian yang terbalik adalah keelektronegatifan berbalik dengan jari-jari atom. Keelektronegatifan dari bawah ke atas semakin besar. Ya, demikianlah anak-anakku sekalian, kita perhatikan sifat non-logam. Sifat non-logam kebalikan dari sifat logam. Ya, itu 4 sifat keperiodikan yang sangat penting, yaitu jari-jari atom, keelektronegatifan, energi ionisasi, dan afinitas elektron. Selanjutnya, setelah kita mempelajari keempat sifat keperiodikan yang sangat penting, silakan kita melakukan refleksi untuk pelajaran kita hari ini, tentang sifat keperiodikan ini. Hubungkanlah tanda centang pada salah satu gambar yang dapat mewakili perasaan kalian setelah mempelajari materi ini. Kemudian nomor 2 sampai 7 silakan kalian jawab, lalu kirim di Google Classroom untuk refleksi materi sifat-sifat keperiodikan unsur. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Ingat selalu pesan Ibu, yaitu menggunakan masker, menghindari kerumunan, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.